Walaupun pakai nasi, bosi ini tetap kenyal, tapi lebih empuk, dan empuknya itu tahan lama. Lihat kuahnya yang kental, walaupun tidak memakai air kaldu, rasanya tetap gurih, kencurnya kerasa, dan segernya dari daun jeruk. Pokoknya enak banget. Yuk langsung saja nonton cara buatnya. Ayam yang sudah direbus lalu disuir, aku pakai dadanya, dan telur puyuh yang sudah direbus lalu dikupas. Pastinya ini adalah bahan utama. Cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih semua dihaluskan. Boleh di blend, tapi aku pilih diulek karena tidak mau terlalu lembut dan lebih enak. Lalu bumbunya ditumis pada api sedang cenderung kecil agar tidak cepat gosong. Lalu ditambahkan selai daun jeruk agar aroma bumbunya lebih wangi. Setelah si tumis bumbu tercium sangat harum dan menusuk hidung, waktu yang tepat untuk masukkan air dan seasoning. Dan untuk seasoning sesuaikan dengan selera. Lalu ubah volume api menjadi sedang, dan setelah mendidih, masukkan bahan-bahan utamanya. Untuk telur puyuh, sebelum dimasukkan, aku tusuk-tusuk dulu agar si bumbu meresap. Diamkan beberapa menit, tapi sekali-sekali diaduk sampai si airnya menyusut. Nah, seperti ini. Airnya sudah menyusut dan si suiran ayamnya sudah agak kering. Ini sudah siap diangkat dan disajikan. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba. 1 siung bawang putih ukuran besar dihaluskan. 1 centong nasi dihaluskan juga. 5 sendok makan tepung tapioka, ini banyaknya tidak munjung ya, standar saja. 2 sendok makan tepung terigu, juga ini tidak munjung ya, standar saja banyaknya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan tambahkan air panas yang baru diangkat dari kasnya, kurang lebih 50 ml atau sampai dengan 100 ml, atau perkirakan saja dengan banyaknya adonan. Selama masih panas, aku aduk dulu pakai sendok. Nah, ini udah mulai hangat, aku ganti pakai tangan. Yang penting tangannya sudah bersih dan kering ya. Semua bahan disatukan sampai menjadi adonan seperti ini dan dapat dipulung dan dibentuk seperti ini. Siapkan wadah yang bersih dan kering untuk menyimpan adonan yang sudah dibentuk. Dan sebelum membentuk adonan, kita olesi tangan yang sudah bersih dan kering ini oleh minyak secukupnya, agar nanti saat membentuk atau membulat-bulatkan adonan, si adonan tidak merekat kepada tangan atau tidak lengket. Ini cara mudah aku membentuk bosi isian telur puyuh agar hasilnya sama besar dan rapi. Pulung adonan sekitar sebanyak 8 gram, lalu dibulatkan dan dipipihkan seperti ini. Lalu pinggirnya dipipihkan lagi agar lebih lebar, tapi untuk tengahnya tidak perlu. Lalu letakkan si telur tepat di tengahnya, lalu tutup adonan, satukan dan ratakan sampai rapi. Bila ada yang retak-retak, cubit-cubit perlahan sampai si kulit tertutup rapi seperti ini ya. Dan untuk bosi isian suwir ayam, aku pulung setiap berat adonannya itu 5 gram. Cara mengisi dan membentuknya masih sama seperti mengisi isian bosi telur puyuh. Setelah itu, didihkan air sebanyak sekitar 1000 ml atau perkirakan saja banyaknya dengan bentuk wajan kamu atau panci kamu ya. Nah, apabila terlihat sudah mendidih seperti tadi, sebelum dimasukkan semua bosinya, kecilkan terlebih dahulu si volume api, baru dimasukkan semua bosi mentahnya dan rebus dalam keadaan api sedang cenderung kecil. Jika si bosi sudah mulai terlihat mengambang semua seperti ini tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat. Sementara kita buat kuah seblaknya, sisihkan dulu dan tiriskan dulu si bosinya. 2 kencur ini ukuran besar ya. Cabai merah keriting, bawang putih ukuran sedang, cabai rawit merah, sesuaikan dengan selera. Apabila ingin lebih pedas bisa ditambah. Lalu dihaluskan. Untuk menumis bumbu kuah seblak, aku pakai mentega agar lebih gurih. Tapi ini opsional, bisa diganti dengan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, tumis pada api sedang cenderung kecil.
Jika si bumbu sudah tercium sangat harum dan setengah matang, masukkan air kurang lebih sebanyak 800 ml, lalu ubah volume api dan masak di api sedang. Karena ini adalah kuah seblak resep bumbu Bandung, maka masukkan 2 helai daun jeruk. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakai totole atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh garam. Untuk seasoning, seperti biasa, sesuaikan dengan selera ya. Lalu masukkan 1 butir telur. Aduk sesekali, tapi aku sengaja telurnya agar tidak terlalu hancur. Dan saatnya untuk memasukkan bosinya. Bakso nasi. Satu resep ini menghasilkan 2 porsi mangkok. Jika sahabat online ingin membuat lebih banyak lagi, maka satu resep ini tinggal dikalikan 2 atau 3 untuk ukurannya. Dan yang terakhir, masukkan sisa suwir ayam dan telur puyuh. Diamkan dan masak beberapa menit. Ini tuh harumnya enak banget. Perpaduan aroma kencur dengan daun jeruk, juga sedikit pedas. Dan ini siap diangkat dan siap untuk disajikan. Tara, alhamdulillah. Bakso nasi isi suwir ayam dan telur puyuh kuah seblaknya sudah siap disantap. Walaupun pakai nasi, bosi ini tetap kenyal, tapi lebih empuk, dan empuknya itu tahan lama. Lihat kuahnya yang kental, walaupun tidak memakai air kaldu, rasanya tetap gurih, kencurnya kerasa, dan segernya dari daun jeruk. Pokoknya enak banget.